Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan memulai dengan pengantar konsep dasar ekonomi untuk bagian yang pertama. Jadi sebelumnya kita mungkin perlu mempersiapkan diri kita ya, sebelum kita mulai belajar mengenai ilmu ekonomi. Mungkin yang pertama kali kita harus ketahui adalah sebenarnya untuk apa sih kita belajar ekonomi? Mengapa kita perlu belajar ekonomi? Untuk apa? Apa tujuannya? Nah, jadi sebenarnya ilmu ekonomi itu adalah ilmu ya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi ya. Jadi ilmu ini timbul karena ada sesuatu yang perlu dipecahkan, yaitu merupakan masalah ekonomi. Kenapa terjadi masalah ekonomi? Yang menjadi inti dasar dari masalah ekonomi adalah bahwa kita memiliki sumber daya yang terbatas. Ya, sumber daya ekonomi kita yang merupakan faktor-faktor produksi yang bisa untuk memproduksi barang dan jasa kita itu terbatas. Kita memiliki keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, keterbatasan waktu dan tempat dan sebagainya ya. Jadi karena sumber daya kita terbatas, sementara di sisi lain kebutuhan kita atau yang lebih tepat adalah keinginan kita ya. Keinginan kita itu tidak terbatas. Kebutuhan dan keinginan kita tidak terbatas. Sehingga bagaimana kita bisa memprioritaskan ya apa saja yang perlu kita produksi, itu maka menjadi bagian dari yang harus dipecahkan oleh ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu tujuannya adalah agar sumber daya kita yang langka, yang terbatas, dapat dimanfaatkan secara efisien dan produktif. Jadi sumber dari masalah ekonomi adalah kelangkaan, scarcity atau kelangkaan. Kalau segala sesuatunya serba berlimpah, mungkin seperti nanti kalau ada di surga ya, segala sesuatunya berlimpah, apa yang kita inginkan ada, maka tidak perlu ada ilmu ekonomi. Karena ada kelangkaan itulah maka menjadi sebab timbulnya ilmu ekonomi. Dan dengan adanya ilmu ekonomi, kemudian kita bisa memanfaatkan sumber daya yang langka itu secara efisien dan produktif, maka taraf hidup masyarakat ya, taraf hidup masyarakat itu meningkat dari waktu ke waktu. Inilah peran ilmu ekonomi. Jadi limited scarce resources, sumber daya yang terbatas yang harus diproduksi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Economic problem is to match limited resources to unlimited wants and needs. Ya, masalah ekonomi adalah bagaimana mempertemukan antara sumber daya yang terbatas dengan keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi menurut Samuelson, pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi, beliau mengatakan bahwa untuk memecahkan masalah ekonomi, masyarakat harus berusaha untuk menjawab 3 pertanyaan dasar. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang harus diproduksi? Barang atau jasa apa yang harus diproduksi? Bagaimana cara memproduksinya? Dan untuk siapa diproduksi? Jadi ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh ilmu ekonomi. Apa, bagaimana, dan untuk siapa diproduksi? Apa yang diproduksi itu tentunya adalah bagaimana kombinasi barang dan jasa yang
demikian beragam, harus dipilih untuk yang mana yang harus diproduksi sehingga bisa memenuhi beragam keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sumber daya yang berbeda harus dialokasikan untuk barang atau jasa tersebut. Jadi ketika kita menyebutkan barang, sebenarnya kita selalu juga terkait dengan jasa ya. Artinya jasa itu juga adalah bentuk barang yang tidak terlihat ya, intangible. Jadi ketika nanti dalam ekonomi disebut barang, itu secara implisit seringkali adalah juga mencakup jasa. Kemudian bagaimana cara memproduksinya? Yaitu merupakan kombinasi faktor-faktor untuk menciptakan output ya. Jadi bagaimana input yang merupakan faktor produksi seperti tadi tanah, tenaga kerja, modal. Jadi ada 5M ya, faktor produksi itu ada 5M. Man, money, material, machine, method ya. Manusia atau SDM, sumber daya alam yang berupa material ya, kemudian money dalam bentuk modal atau uang, kemudian mesin itu adalah alat-alat untuk memproduksi barang, dan method atau teknologi dan metode untuk memproduksi barang itu. Itulah merupakan 5M dari faktor produksi yang kita harus dalam ilmu ekonomi kemudian ditentukan bagaimana cara mengkombinasikan sumber-sumber atau faktor-faktor produksi tersebut sehingga menciptakan barang dan jasa yang kita inginkan. Kemudian untuk siapa diproduksi? Jadi siapa yang akan mendapatkan manfaat dari output kegiatan ekonomi atau hasil dari kegiatan ekonomi? Dan berapa banyak yang akan mereka dapatkan? Itu adalah masalah yang secara spesifik disebut sebagai masalah distribusi atau masalah penyaluran atau masalah pembagian ya. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, maka kemudian kita akan menjawab pertanyaan untuk siapa diproduksi ya, bagaimana distribusinya kepada mereka itu. Ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan ya. Kebutuhan atau needs adalah hal-hal yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa hidup secara normal dan sehat. Ini biasanya kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik, psikologis, kebutuhan budaya, sosial, dan sebagainya yang diperlukan oleh manusia agar bisa berlangsung kehidupannya ya dengan normal, dengan sehat. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang sifatnya diperlukan ya oleh manusia. Nah, keinginan atau wants adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi misalnya tadi kebutuhan kita adalah transportasi. Keinginan kita apa itu naik ojek online atau naik angkutan umum atau mengendarai kendaraan sendiri, bisa naik motor atau naik mobil untuk misalnya bekerja atau ke sekolah. Jadi ketika kita butuh transport karena memang harus ya untuk bisa mencapai satu titik tempat tertentu ya, maka itu adalah suatu kebutuhan yang kalau kita tidak dipenuhi kebutuhannya maka kita tidak bisa bekerja atau tidak bisa bersekolah. Pada akhirnya kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan kita atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam mencari nafkah. Jadi itu adalah sebut kebutuhan. Tapi keinginan orang bisa berbeda-beda terkait dengan pemenuhan kebutuhan itu. Bisa jadi tadi ya berbagai macam alternatif yang setiap orang tentunya bisa memiliki preferensi atau keinginan yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan bersifat relatif tetap, tapi kalau keinginan bisa berubah. Mungkin pada saat ini kita inginnya naik motor. Suatu ketika mungkin kita ingin naik mobil. Suatu ketika mungkin kita ingin
mengendarai kendaraan umum atau ojek online. Jadi keinginan bisa berubah-ubah pada orang yang sama atau pada orang yang berbeda, tapi kebutuhan biasanya relatif lebih tetap, yaitu kebutuhan transportasi. Tapi seringkali memang pada akhirnya kebutuhan dan keinginan tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dibedakan dengan jelas ya. Kadang-kadang orang lain mengatakan bahwa ini bukan keinginan, ini kebutuhan. Misalnya memang misalnya contohnya dulu mungkin yang namanya handphone itu keinginan ya, karena yang dibutuhkan kan sarana, kebutuhannya adalah sarana berkomunikasi ya, bisa dengan handphone, bisa dengan telepon biasa yang waktu itu masih ada, bisa dengan surat, bisa dengan bertemu langsung gitu kan. Jadi itu keinginannya adalah handphone yang pada saat itu masih bisa dianggap sebagai barang yang mewah. Tapi sekarang mungkin handphone sudah bukan keinginan, tapi kebutuhan. Jadi bisa jadi apa yang tadinya adalah merupakan keinginan, yang merupakan hal yang opsional gitu ya, yang pilihan, bisa menjadi sebuah kebutuhan atau hal yang sifatnya perlu ya, yang wajib dimiliki atau wajib disediakan. Jenis-jenis kebutuhan bisa kita lihat bahwa kebutuhan itu bisa dibedakan menurut kepentingannya atau intensitasnya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer misalnya perumahan ya, kita butuh tempat berteduh ya, kemudian sandang, pangan, papan kan ya. Jadi kemudian ada pakaian, kita juga kebutuhan primer itu supaya kita punya pakaian, menutup aurat dan tidak kedinginan dan sebagainya. Kemudian makanan tentunya adalah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang bisa memilih ya, bisa ada bisa tidak, tapi semakin sejahtera orang semakin banyak kebutuhan sekunder yang mereka bisa puaskan. Misalnya kebutuhan untuk berekreasi itu kan kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan untuk hiburan itu kebutuhan sekunder. Dan kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang biasanya sifatnya luxury ya, atau kemewahan. Kebutuhan-kebutuhan yang misalnya tadi kalau kita mungkin sudah punya baju, kemudian ada baju yang mewah begitu, itu namanya kebutuhan tersier. Atau kita mau makan di restoran, itu kebutuhan tersier. Bisa jadi sekunder, bisa jadi tersier. Kemudian menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ya yang memang melekat di badan ya, yang memuaskan jasmani atau jasad kita. Seperti makan, istirahat, itu kan kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani adalah yang memenuhi atau memuaskan rohani kita. Seperti hiburan, itu adalah kebutuhan rohani. Bersilaturahmi, ketemu orang, itu bisa jadi adalah sesuatu yang sifatnya adalah hiburan ya, yang bisa jadi rohani ya, atau dukungan secara psikologis misalnya, itu adalah rohani. Kemudian subjeknya bisa kebutuhan kelompok atau kebutuhan perorangan. Kebutuhan perorangan misalnya tadi kendaraan, baju, pakaian gitu ya, makanan, itu adalah kebutuhan perorangan. Kebutuhan kelompok atau masyarakat misalnya seperti jembatan, jalan, sekolah gitu ya. Kemudian rumah sakit, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus disediakan pada masyarakat. Kemudian untuk waktu pemenuhannya ada kebutuhan sekarang, masa depan, atau tidak menentu ya, atau kontingen. Jadi kebutuhan itu kan bisa jadi tidak bisa kita prediksi, tapi kemungkinan bisa terjadi. Misalnya kebutuhan asuransi itu kan misalnya
kita misalnya ikut BPJS ya, asuransi kesehatan itu kan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak menentu. Apakah kita sakit atau tidak kita tidak tahu, tapi ketika kita sakit nanti kemudian kita memerlukan itu. Atau kemudian ada juga kebutuhan untuk berjaga-jaga ya, untuk pensiun misalnya, atau pensiun masa depan ya, tapi maksudnya hal-hal yang belum tentu kita perlukan tapi bisa jadi kita perlukan. Itu adalah kebutuhan yang sifatnya dalam bahasa Inggris contingency ya. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Jadi kelangkaan sumber daya itu bisa disebabkan oleh kondisi atau letak geografis. Misalnya letak geografis kita di Katulistiwa ya, di daerah tropis, menyebabkan kita mungkin langka terhadap barang-barang yang adanya di negara atau wilayah yang bermusim dingin. Contohnya misalnya salju ya, salju tentunya kita langka ya. Salju kalau di negara yang dingin ketika musim dingin bukan lagi barang yang langka dan barang itu tersedia di mana-mana. Kemudian tapi kita punya misalnya hutan tropis yang begitu banyak, dibandingkan dengan di negara lain kita memiliki jumlah hutan yang lebih banyak, yang mungkin berkelimpahan meskipun tetap terbatas. Jadi letak geografis menyebabkan misalnya barang-barang tambang tertentu mungkin hanya ada di negara lain, di negara kita nggak ada, atau di negara kita semuanya ada gitu ya. Atau minyak misalnya di daerah Timur Tengah banyak sekali kandungan minyak gitu, sementara di negara lain tidak ada, yang ada negara yang tidak memiliki ladang minyak dan sebagainya. Jadi karena geografis menyebabkan perbedaan sumber daya yang dimiliki. Kemudian pertumbuhan penduduk ya, misalnya pertumbuhan penduduk mengapa menyebabkan kelangkaan? Ya misalnya tanah ya, tanah dulu ketika penduduk masih sedikit, tanah masih bisa luas gitu dan harganya tidak terlalu mahal, masih murah. Tapi karena penduduknya banyak, maka kemudian tanah menjadi sumber daya yang langka. Kemudian pertumbuhan penduduk juga menyebabkan banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang menyebabkan pemenuhannya barangkali kemudian menjadi tidak terpenuhi atau langka atau terbatas. Bencana alam bisa menyebabkan kelangkaan, terutama kaitannya dengan akses ya, akses. Misalnya ketika terjadi bencana banjir, maka kemudian transportasi tidak berjalan, maka kemudian faktor-faktor produksi yang ada di situ kemudian terhambat. Orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa memasak nasi, bahkan memasak makanan gitu ya, karena memang kondisinya banjir misalnya. Sehingga bencana alam itu menyebabkan kelangkaan karena terhambatnya akses untuk dari dan menuju ke tempat lokasi bencana. Kemudian pandemi ya, ini kita alami kemarin misalnya ya, sekarang juga masih kita alami kondisinya, di mana kemudian orang dibatasi pergerakannya, tidak diisolasi, tidak boleh bebas untuk kesana kemari, sehingga kemudian menyebabkan barang-barang yang tadinya mudah untuk diimpor kemudian tidak bisa diimpor, atau barang-barang yang tadinya tersedia di toko-toko tapi kemudian toko-tokonya ditutup sehingga menyebabkan kelangkaan. Kemudian kemampuan produksi ya, kelangkaan itu bisa jadi karena kemampuan produksinya yang terbatas. Jadi sumber dayanya memang ada tapi ternyata kemampuan untuk mengolah sumber-sumber daya itu terbatas, tidak sanggup. Maka kemudian menjadi langka ya, barang-barang yang diinginkan belum bisa diproduksi.
Jadi bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Tentunya ada yang pertama adalah menyusun skala prioritas, karena tidak semua barang itu tidak kita perlukan saat ini juga ya. Tadi barang-barang yang sifatnya primer dan yang sekunder mungkin didahulukan daripada barang-barang yang sifatnya tersier atau mewah misalnya. Kemudian menghemat penggunaan sumber daya ya, sumber daya alam khususnya, atau melestarikan juga alamnya supaya tidak kemudian rusak dan kemudian menjadi tidak bisa kita gunakan lagi, atau memanfaatkan sumber daya pengganti. Jadi misalnya sumber-sumber daya yang misalnya contohnya kalau kita ya sekarang dulu kan menggunakan minyak tanah misalnya, kemudian sekarang diganti dengan gas karena gas lebih banyak persediaannya dibandingkan minyak tanah. Kemudian mobil juga sekarang udah mulai menggunakan mobil listrik yang selama ini menggunakan bensin. Nanti suatu ketika semua mobil akan menggunakan sumber daya dari listrik ya dan sebagainya. Jadi berubah dari non renewable energy menjadi renewable energy, dari sumber daya yang tidak terbarukan yang habis menjadi sumber daya yang terbarukan. Ya, misalnya seperti matahari ya, sumber daya surya itu kan terbarukan, tidak pernah habis. Sumber daya angin ya, sumber daya air menggunakan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air itu kan tidak habis ya dibandingkan menggunakan misalnya sumber listrik yang digerakkan turbinnya oleh batu bara. Batu bara itu langsung suatu ketika akan habis. Jadi memanfaatkan sumber daya pengganti. Meningkatkan kualitas SDM ya, karena kualitas SDM itu akan bisa menggunakan sumber daya secara lebih efisien ya. Kemudian mengelola sumber daya modal dengan tepat guna ya, jadi sama tadi efisien, baik manusianya yang efisien maupun juga modalnya bisa dengan lebih efisien. Nah, kemudian untuk bisa ada beberapa konsep-konsep penting dalam ekonomi yang mungkin perlu dipahami ya, dikuasai. Salah satunya adalah konsep mengenai biaya peluang. Apa itu biaya peluang atau opportunity cost? Yaitu biaya yang timbul dari hilangnya kesempatan karena memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi biaya peluang adalah biaya yang timbul karena kita memilih memenuhi kebutuhan yang lain ya daripada yang alternatif itu. Nah, biaya ini timbul karena memang manusia memiliki keterbatasan tadi ya, sumber daya ekonomi yang terbatas atau langka atau kelangkaan memaksa kita manusia untuk memilih yang mana yang harus dipenuhi, sehingga timbul yang namanya opportunity cost. Misalnya Anda punya uang, taruhlah misalnya 10 juta untuk berwisata ke Bali atau membeli laptop. Kalau Anda memilih untuk membeli laptop, biaya peluangnya atau opportunity cost-nya adalah kesempatan untuk menikmati keindahan Bali ya. Kesempatan untuk berwisata ke Bali itu adalah opportunity cost dari Anda membeli laptop. Demikian pula sebaliknya, kalau Anda berwisata ke Bali, biaya peluangnya, biaya yang Anda keluarkan, opportunity cost-nya, jadi opportunity cost bukan biaya yang dikeluarkan, tapi biaya peluang ya, artinya biaya yang hilang, kesempatan yang hilang. Kesempatan yang hilang adalah Anda tidak memiliki laptop. Jadi ongkos dari Anda menikmati keindahan Bali adalah tidak memiliki laptop. Jadi biaya kesempatan itu adalah biaya atau peluang atau kesempatan yang hilang karena Anda memilih pemenuhan dengan metode dengan cara yang berbeda, dengan pemenuhan yang berbeda, dengan barang atau jasa yang berbeda.
Jenis-jenis barang, ya. Barang atau jasa adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan kebutuhan manusia. Barang adalah setiap benda berwujud. Barang atau jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan kebutuhan manusia. Barang adalah setiap benda berwujud yang memiliki manfaat atau faedah atau kegunaan, atau dalam bahasa Inggrisnya utility bagi manusia. Jasa adalah benda yang tak berwujud yang juga berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Jadi ada beberapa jenis barang. Menurut sifatnya disebut sebagai barang ekonomi atau barang bebas. Barang ekonomi adalah tadi ya, barang yang terbatas jumlahnya atau yang langka, yang kita harus membayar untuk mendapatkannya. Sementara barang bebas itu adalah barang yang bebas, yang gratis, yang kita tidak perlu membayar. Seperti misalnya udara, ya, kita menghirup udara kan tidak perlu membayar, itu barang bebas. Udara adalah barang bebas. Kemudian air, ya, mungkin air kalau di pedesaan yang dekat sungai apalagi, atau yang punya mata air, adalah barang yang bebas, yang tidak langka di sana. Tapi ketika barang itu langka, maka menjadi barang ekonomi. Kemudian menurut fungsinya ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang untuk langsung kita konsumsi, untuk memuaskan kebutuhan kita. Kemudian kalau barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Seperti misalnya mesin-mesin itu adalah barang produksi. Ada barang konkret dan barang abstrak. Barang menurut wujudnya ya, barang itu ada barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret adalah yang bisa kita lihat, ada wujudnya. Kalau barang abstrak adalah yang tidak bisa kita lihat. Dalam hal ini jasa bisa disebut sebagai barang abstrak. Kemudian tujuan penggunaannya ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang menggantikan barang lain atau saling menggantikan dengan barang lain. Misalnya nasi dengan roti, dengan mie, dengan jagung, itu adalah barang-barang substitusi. Kalau nggak makan nasi kita bisa makan mie. Kalau nggak makan mie kita bisa makan jagung, ya kan, untuk sebagai makanan pokok. Kalau barang komplementer adalah barang yang melengkapi barang lain, misalnya kopi dengan gula itu komplementer, atau mobil atau kendaraan motor dengan bensin itu adalah komplementer. Komplementer dari bensin dalam hal ini adalah bersifat komplementer terhadap mobil. Gula itu adalah komplementer terhadap kopi. Kemudian berdasarkan elastisitasnya ada barang normal, ada barang inferior, dan barang given. Barang normal adalah barang yang kalau harganya naik, permintaannya menurun. Kalau barang inferior adalah barang yang kalau pendapatan kita naik, maka permintaan kita turun. Dan barang given adalah barang yang harganya naik, justru permintaannya naik. Jadi itu adalah jenis-jenis barang menurut elastisitas permintaannya. Kalau untuk pengerjaannya ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, kemudian salah satu konsep lain yang perlu dipahami mengenai barang adalah apa yang disebut sebagai kegunaan atau manfaat atau utility, yaitu kemampuan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia. Manfaat atau utility itu bersifat netral moral, ya, tidak ada hubungannya dengan moral. Yang penting adalah manfaatnya bagi manusia. Kemudian bersifat psikologis, bersifat individual dan relatif sehingga tidak bisa diukur secara objektif. Karena kegunaan atau manfaat satu barang bisa berbeda dari satu orang ke orang lain. Kegunaan atau manfaat barang
Itu bisa manfaat dari bentuk, bisa dari waktu, bisa dari tempat, bisa dari unsur, bisa dari kepemilikan, ownership. Form utility atau manfaat bentuk, misalnya ketika kayu itu berubah menjadi lemari atau meja, maka dia memiliki manfaat bentuk. Tadinya dia tidak memiliki manfaat bagi orang, atau manfaatnya hanya mungkin sebagai kayu bakar, atau hanya sebagai tempat bersandar misalnya. Tapi karena sudah dibentuk, maka kemudian bisa memiliki manfaat yang berbeda, yaitu menjadi lemari, menjadi meja, menjadi kursi. Itu adalah manfaat bentuk. Manfaat waktu, itu misalnya contohnya misalnya ketika musim hujan, maka kemudian payung dan jas itu memiliki manfaat waktu karena waktunya sedang hujan. Pada saat kemarau mungkin jas dan payung tadi tidak memiliki manfaat waktu. Demikian pula misalnya jaket ya, jaket ketika musim dingin atau kita menuju ke tempat-tempat yang hawanya dingin, maka memiliki kegunaan waktu ya. Meskipun juga terkait dengan mungkin tempat ya. Kalau pindah berarti kan kegunaan tempat ya. Tapi kalau di negara-negara yang dingin, mereka tidak berpindah tempat, tapi memang musimnya yang berubah, sehingga kemudian jaket, kemudian sepatu boot yang bisa untuk di salju itu memiliki kegunaan waktu. Kemudian kegunaan tempat tadi ya sudah disinggung bahwa ketika kita berpindah tempat, maka kemudian bisa barang atau jasa tadi memiliki kegunaan tempat atau manfaat tempat. Misalnya cangkul misalnya. Cangkul karena adanya di kota, misal di rumah kita misalnya, mungkin tidak memiliki kegunaan karena tempatnya tidak tepat. Tapi ketika cangkul itu dibawa ke sawah, dibawa ke ladang, maka memiliki kegunaan tempat. Kegunaan tempat ini biasanya menjadi faktor untuk distribusi, karena misalnya di satu tempat ketika misalnya di gudang ya, barang-barang itu ketika masih ada di gudang belum memiliki kegunaan, tapi ketika sudah dipindahkan ke tempat konsumen maka memiliki kegunaan tempat. Kegunaan unsur atau elemen, misalnya kita makan sesuatu ya, karena di dalam makanan itu ada vitamin ya, seperti buah-buahan misalnya, maka buah-buahan memiliki manfaat karena memiliki unsur-unsur vitamin yang ada di situ. Atau barang-barang lainnya yang juga memiliki unsur-unsur yang kita inginkan, maka menjadi bermanfaat karena memiliki unsur-unsur itu atau elemen utility. Kemudian manfaat milik, ownership utility, barang-barang yang memiliki kegunaan karena kita memiliki. Ketika kita belum memiliki, maka kita belum bisa memanfaatkan. Ketika kita sudah memiliki, maka kita bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan nilai gunanya. Itu adalah manfaat milik. Prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Ini adalah konsep lain yang perlu kita pahami. Prinsip ekonomi adalah bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya berusaha untuk mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonomi. Dan itu mendasari berbagai macam rumusan-rumusan, formula-formula, teori-teori dalam ekonomi, dengan asumsi prinsip-prinsip ini bahwa manusia itu ingin memenuhi kebutuhannya dengan hasil yang paling banyak, seoptimal mungkin, tapi dengan pengorbanan atau upaya yang paling efisien, paling efektif. Itu adalah prinsip ekonomi. Kemudian tindakan ekonomi adalah upaya dari pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu kan bisa orang, bisa organisasi ya. Bisa organisasi itu bisa pemerintah, bisa swasta. Jadi tindakan ekonomi adalah
upaya yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan atas dasar prinsip ekonomi tadi yang dilandasi oleh motif ekonomi. Motif ekonomi itu adalah alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi ketika melakukan tindakan ekonomi pasti punya motif ekonomi. Nah, motif itu bisa ekstrinsik, bisa intrinsik. Kalau ekstrinsik itu adalah motif yang berasal dari luar, misalnya karena pengaruh lingkungan dan sebagainya. Misalnya motifnya ingin diakui, maka dia membeli rumah supaya status sosialnya tinggi gitu ya. Jadi motifnya bukan membeli rumah untuk tempat tinggal, tapi mungkin untuk gengsi atau status sosial. Sama juga ketika memiliki mobil, membeli pakaian, kadang-kadang motifnya tidak sebatas intrinsik, yaitu kebutuhan yang memang merupakan kebutuhan untuk membeli makanan atau kemudian berbaju, berpakaian atau tempat berlindung, rumah ya. Itu adalah motif intrinsik, memang ada kebutuhannya, tapi ketika motifnya adalah motif ekstrinsik itu bukan dari dalam tapi motif yang dipicu oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Saya kira itu barangkali untuk bagian pertama dari pengantar ekonomi. Nanti akan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya yang terkait dengan sistem ekonomi, yaitu bagaimana suatu negara atau suatu wilayah akan menyelenggarakan ekonominya supaya bisa memenuhi kebutuhan dari rakyat atau masyarakat atau warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.